Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salman Marif Hidayat, Prodi IAT angkatan 2023. Saya di sini akan menerangkan sedikit yang telah diterangkan oleh dosen saya, yaitu Buya Nasrullah, Tahsin Tajwid Al-Quran dari Imam Hafs Al-Khufi. Pembahasan pertama dalam buku ini adalah memahami qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Artinya para sahabat para pengertian ahruf sab'ah, yaitu 7 huruf dari kata sab'ah dan ahruf yang bermakna huruf-huruf. Ahruf sab'ah itu berasal dari para sahabat yang mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW dengan berbagai keadaan dan kesempatan dengan 7 huruf yang berbeda-beda. Sedangkan pengertian qiraah sab'ah yaitu 7 macam bacaan dalam Al-Quran yang distandarkan pada 7 imam qurra, yang masing-masing imam mempunyai 2 murid atau 2 rawi. Yang pertama Nafi bin Abdul Al-Rahman bin Abi Nuaim, yang kedua Abdullah bin Khotir Al-Maki, yang ketiga Abu Amr, yang keempat Abdullah bin Amir As-Syam, yang kelima Asim bin Abi An-Najwad Al-Kufi, yang keenam Hamzah bin Habib Al-Kufi atau Ibu Imaroh, yang ketujuh atau yang terakhir Ali bin Hamzah bin Abdullah atau Abu Hasan Al-Kisai. Terus pengertian qiraah asyrah yaitu 10 macam bacaan ditambahi dengan Azi ibnu Qoqo al-Ma'zumi, terus Ya'qub bin Ishaq bin Zaid al-Bashri, yang selanjutnya Khalaf bin Hisham bin Tolab al-Baghdadi. Bab yang kedua yaitu biografi Imam Hasyim dan rawinya Hafiz. Biografi Imam Hasyim, nama aslinya Asim bin Abi An-Najm, sedang nama kunyahnya atau nama panggilannya Abu Bakar. Beliau seorang guru qiraah di kota Kufah. Beliau seorang tabi'in. Sanad Asim dalam qiraah sampai pada Abdullah bin Mas'ud. Imam Hasyim meninggal pada tahun 1127 Hijriah. Yang kedua biografi Imam Hafiz. Nama asli beliau adalah Hafiz bin Sulaiman Ad-Duri Al-Asadi dari kabilah Bani As'ad. Nama panggilannya Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 180 Hijriah. Biografi yang terakhir yaitu Imam Ibnu Jazari. Nama asli beliau adalah Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf. Beliau dikenal sebagai Ibnu Jari. Ia dilahirkan di Damaskus pada tahun 57 Hijriah dan wafat pada tahun 833 Hijriah. Yang ketiga yaitu bab yang ketiga, mengenal ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang seluruhnya taufiqi atau yakni bukan merupakan produk budaya manusia, tetapi sesuatu yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT. Dari Nabi sendiri pun tidak punya otoritas untuk menyangkalnya, dan yang mana tidak diperbolehkan lagi untuk beristihad. Mahraj huruf. Mahraj huruf adalah tempat yang mengeluarkan suara huruf atau tempat huruf itu keluar ataupun dikeluarkan, membedakan dari satu huruf dengan huruf yang lain. Terus sifat huruf yaitu cara untuk melafadzkan huruf dan membedakan dari huruf satu dengan huruf lainnya dari segi sifat seperti huruf idbaq, hamz, isti'la, qalqalah, rokhawah, taqiroh, dan lain-lain. Pengambilan ilmu tajwid yaitu ada 2 cara.
Yang pertama langsung dari bacaan guru yang mungkin yang bersambung sanadnya sampai pada Rasulullah, lalu muridnya meneruskan. Yang kedua, murid membacakan Al-Quran di hadapan guru lalu ditasih langsung oleh beliau. Peletak dasar ilmu tajwid dari sisi amaliyah atau prakteknya adalah Rasulullah SAW, karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan beserta kaidah dan ilmu tajwidnya. Hukum dan dalil mempelajari ilmu tajwid. Hukumnya adalah tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya apabila sebagian orang telah melaksanakan, maka sebagian lainnya gugurlah kewajibannya. Adapun mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Maksudnya adalah setiap individu harus mengamalkan ilmu tajwid tersebut. Tingkatan pahala membaca Al-Quran. Yang pertama adalah muhsin al-ma'jur, yaitu golongan orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Mereka ini telah membaca Al-Quran secara talaki kepada seorang guru atau mukrik yang ahli sehingga memperoleh sanad yang sahih, yang mutasil. Yang kedua, al-ma'dur. Al-ma'dur adalah golongan orang yang lisannya belum mampu membaca Al-Quran dengan benar dari sisi tajwidnya, atau mereka belum menemukan seorang guru yang membimbingnya untuk belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, al-musi at-ta'mi, yaitu golongan orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi dia tidak mempraktekannya dengan sengaja ketika membaca Al-Quran, karena kesalahan dan membaca Al-Quran tanpa memperhatikan ilmu tajwid dapat merubah arti dan kandungan Al-Quran. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga atau memelihara lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran dan berupaya untuk mendapatkan pahala yang istimewa yang telah disediakan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang membacanya. Kedudukan ilmu tajwid adalah lebih mulia daripada ilmu-ilmu yang lainnya, karena ilmu tajwid berhubungan dengan kalam Allah SWT. Bab yang selanjutnya adalah standar bacaan Al-Quran yang benar. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 standar yang telah ditetapkan oleh jumhurul ulama. Yang pertama, bacaan yang mempunyai sanad sahih. Yang kedua, bacaan yang menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, bacaan yang sesuai dengan mushaf Al-Utsmani. Bab yang selanjutnya yaitu adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran ada tata keramanya, ada 15. Yakni yang pertama, hendaknya para pembaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua, membacanya di tempat yang suci. Yang ketiga, membaca ta'awudz di permulaan membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca basmalah kecuali pada surat Al-Bara'ah. Yang kelima, membacanya dengan khusyuk dan tenang sebagai wujud penghormatan kepada Al-Quran dan Al-Quranul Karim. 6. Membacanya dengan meresapi serta memikirkan makna yang dimaksud ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedelapan, hendaknya para pembaca memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran tanpa adanya unsur memberatkan dari kesanggupannya. Yang kesembilan, bersiwak, membersihkan gigi dengan pasta gigi atau sejenisnya. Yang kesepuluh, bagi para pendengar yang baik dari orang yang membaca Al-Quran secara langsung maupun melalui media. Yang kesembilan, menahan diri dari membaca Al-Quran ketika dalam keadaan mengantuk sampai rasa kantuknya hilang. Yang ke-12, adanya pembenaran serta keyakinan pembaca kepada Tuhannya. Yang ke-13, tidak memutuskan bacaan dengan berbincang bersama orang lain kecuali dalam keadaan darurat. Yang ke-14, membaca takbir setelah selesai membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas. Yang ke-15, memohon kepada Allah SWT agar Dia akan anugerahi kenikmatan ketika membaca ayat-ayat tersebut.
Selanjutnya bab ke-6. Bab ke-6 yaitu ritme tadabbur membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, tahqiq. Tahqiq adalah membaca pelan-pelan, tenang serta memperhatikan dan meresapi ayat-ayat tersebut. Yang kedua, hadr. Hadr membaca Al-Qur'an dengan cara cepat serta tetap menjaga hukum-hukumnya. Yang ketiga, tadwir atau pertengahan antara tahqiq dan hadr. Bab yang selanjutnya, hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Qur'an. Yang pertama, terus-menerus dalam menghafal, tidak berputus asa dan memotivasi diri. Yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat, meminta ampun setelah sholat, melakukan maksiat, bersedekah sesuatu agar memudahkan untuk mensucikan hati. Seperti Imam Syafi'i berkata, sakautu ila waqi'in su'ahifdi farsyadani la tarkil ma'asi wa a'malani bi anna ilma nurun wa nuru wahila yu'tali aswi. Yang artinya, saya mengadu kepada Kiai Waqi tentang sulitnya menghafalanku. Kemudian Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, menganjurkan kepadaku, memberitakan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Yang ketiga, membaca takbir mulai dari akhir surat Ad-Duha sampai An-Nas. Yang keempat, disunahkan bagi pembaca hendaknya membaca surat Al-Fatihah jika sampai pada surat An-Nas, lalu membaca surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Terus bab yang ke-8, permulaan membaca Al-Qur'an. Permulaan membaca Al-Qur'an yang pertama yaitu dengan al-isti'adah atau ta'awudz. Yang kedua, bismillah atau basmalah. Udah itu aja. Terus bab yang ke-9 yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf atau makhraj, yaitu ada cara menemukan macam-macam makhraj, ada 5, yaitu jauf, khalqu, lisan, syafatain, dan khaisum. Jafu adalah bagian rongga mulut dan rongga kerongkongan. Yang kedua, halqu adalah tenggorokan. Yang ketiga, lisan adalah lidah. Yang keempat, syafatain, kedua bibir. Yang kelima adalah khaisum atau pangkal hidung. Yang pertama ada jauf atau bagian rongga kerongkongan, yaitu tempat keluarnya alif mati setelah hurufnya di fathah, dan wawu mati yang huruf sebelumnya di domah, dan ya mati yang huruf sebelumnya di kasroh. Yang kedua adalah halqu atau tenggorokan, seperti huruf idhar halqi, yaitu ada 6, hamzah, ha, ain, goin. Yang ketiga lisan. Lisan ada pangkal lidah dan lidah bagian tengah. Pangkal lidah adalah qaf, kaf, dan lidah bagian tengah ya, jim, dan shin. Plus tipe lidah ada dot, lam. Lidah bagian bawah ada 5 makhraj, yaitu nun, ro, to, dal, ta, sin, za, shin, dot, dal, dan terakhir ta. Syafatain atau 2 bibir itu terletak ada 2 makhraj, yaitu bibir mulut bawah, bagian bawah atau fa, dan diantara 2 bibir atau wawu, mim, dan ba. Khaisum adalah pangkal hidung seperti nun dan mim. Bab yang ke-10 adalah laqab huruf. Laqab atau panggilan atau nama lain dari huruf. Jaufiyah atau nama-nama jaufiyah terdiri dari alif, wawu, dan ya. Khalqiyah, hamzah, ha, ain, goin.
lahwiyah, kaf dan qaf, syajariyah atau pangkal lidah atau pohon lidah. Lidah bagian tengah, jais, jim, shin dan ya. Dalqiyah, lam dan nun. Nit'iyah, to, dal dan ta. Asliyah, shin, shot, zain dan sin. Lathwiyah, dot, dal dan ta. Syafiyah ada 2, wawu dan wawu, fa dan ba ada 3. Yang bab yang selanjutnya atau bab 11, sifat-sifat huruf. Sifat adalah salah satu metode melafadzkan atau mengucapkan huruf sekiranya dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Pembagian sifat huruf ada 2, yaitu sifat yang kontradiksi atau berlawanan dan sifat yang tidak kontradiksi yang tidak berlawanan. Sifat yang kontradiksi seperti al-hams lawan katanya al-jahr, syiddah lawan katanya tasawud, tobak lawan katanya infitah dan lain sebagainya. Bab 12, hukum ro ketika tafkhim dan tarkik. Ro ada 2, yaitu tafkhim dan tarkik. Tafkhim adalah ro yang dibaca tebal apabila ro di fathah dan di domah seperti lafadz bi rabbikumur atau ruhama. Apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat domah. Apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya berupa huruf isti'la yang tidak dibaca kasroh. Contohnya firqatin, mirsad dan kirtos. Jika ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat ro arid atau tidak asli. Yang kedua adalah tarkik. Tarkik adalah dibaca tipis ketika ro berkasroh. Selanjutnya apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh asli dalam satu kalimat. Dan jika ro dimatikan ketika waqaf. Apabila ro dimatikan dalam keadaan waqaf dan sebelumnya berupa salah satu huruf istifal yang mati. Contohnya as-sihr. Yang ketiga jawazul wajhain. Boleh dibaca tafkhim dan tarkik. Ketika ro disukun mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya ro berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh. Contohnya firqun. Yang kedua, apabila ro mati dalam keadaan waqaf dan huruf sebelumnya berupa huruf isti'la dan yang mati. Contohnya misr. Selanjutnya adalah hukum tanwin, nun dan mim mati. Sebelumnya membahas hukum terkait tanwin, nun dan mim mati ada beberapa istilah. Pertama, gunnah, idhar dan idgham. Gunnah adalah gunnah adalah dipanjangkan kira-kiranya 3 harokat dari huruf tersebut. Idhar adalah berarti terang. Idgham berarti memasukkan sesuatu huruf kepada huruf setelahnya. Hukum mem mati ada 3, yaitu idgham syafawi, ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Dinamakan syafawi karena mem keluar dari diantara kedua bibir. Idgham syafawi apabila mem mati bertemu dengan huruf mim. Ikhfa syafawi apabila mem mati bertemu dengan ba. Idhar syafawi apabila huruf hijaiyah apabila mem mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Hukum nun mati dan tajwid.
ada 6. Ada 4. Pertama idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang bab yang selanjutnya adalah hukum lam ta'rif ketika idgham dan idhar. Definisi lam ta'rif adalah lam yang mati dan sebagai zaidah atau tambahan dari susunan kalimah yang didahului oleh hamzah wasol yang difathah ketika di permulaan kalimah serta diiringi oleh kalimah isim. Huruf lam ta'rif idhar yaitu menjelaskan lam ta'rif idhar. Idhar qamariyah. Idhar qamariyah adalah apabila lam ta'rif masuk pada huruf-huruf qamariyah, yakni abgi hajjaka wa faqimah. Yang kedua idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah hurufnya adalah tibsu masir rahman tafus diftani am daksu adoni zur syarifan lil karom. Hukum lam ketika tafhim dan tarkik. Tafhim, baca tafkhim ada 2. Contohnya lafadz jalalah pada harokat fathah. Contohnya qalam waha sama qoma abdullahi. Tarkik, membaca lam jalalah tarkik ketika huruf sebelumnya adalah kasroh. Contohnya min dunillahi, qaumanillahi, dan lain sebagainya. Bab yang selanjutnya bab 15, idgham berdasarkan sifatnya. Idgham ada 3. Pertama mutamasilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Mutamasilain adalah 2 kesamaan, mutajanisain 2 berjenis, 2 sejenis, mutaqaribain 2 berdekatan. Yang selanjutnya adalah hukum mat. Hukum mat berarti panjang. Sedangkan menurut istilah, mat adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat. Huruf mat yaitu alif mati sebelumnya fathah, wawu mati sebelumnya dhammah, dan ya mati sebelumnya kasroh. Macam-macam mat ada banyak. Yang pertama, mat wajib mutasil apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dan mat jaiz munfasil apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat atau tidak dalam 1 kalimat. Yang ketiga, mat arid terus sukun apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf arid atau tidak asli yang disebutkan waqaf atau biasanya terdapat di dalam akhir ayat. Yang keempat adalah mat lazim apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang ditasydid, maka dinamakan itu mat lazim. Contohnya adalah ad-dhalin dan khafah. Mat lazim dibagi menjadi 2, mat lazim mukhaffaf kilmi dan mat lazim musaqqal kilmi. Mat lazim mukhaffaf kilmi ada 1, yaitu al-ana, terdapat pada surat Yunus. Mat lazim harfi musaqqal itu apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang ditasydid. Yang selanjutnya mat silah. Mat silah yaitu hak domir untuk laki-laki tunggal. Yang selanjutnya adalah mat badal. Mat badal adalah mat yang dibaca menjadi 2 rokat. Mat badal artinya adalah mat yang sebagai pengganti. Mat iwad adalah mat dalam tanwin. Terus mat lain adalah apabila ada ya dan wawu yang sebelumnya huruf yang berharokat fathah dalam keadaan waqaf. Contohnya khaufun sama Quraisy dan lain sebagainya. Bab selanjutnya adalah hukum 7 alif. Menetapkan alif ketika tingkah waqaf dan membuangnya ketika tingkah wasol yang berada dalam kalimat berikut. Pertama, alif domir mutakalim ana dibuang ketika mengucapkan dalam tingkah wasol dan menetapkan alif ketika tingkah waqaf di seluruh bacaan Al-Quran Karim. Alif lakinna dalam surat Al-Kahfi, alif ad-dauna dalam surah Al-Ahzab,
alif Rasulah dalam surah Al-Ahzab, alif dalam surah alif Sabila dalam surah Al-Ahzab, alif Qawariro dalam pertama, kedua dalam Al-Insan, alif Salasila dalam surat Al-Insan lagi. Bab yang selanjutnya adalah berdiam sejenak atau saktah. Definisi saktah latifah yaitu berhenti kira-kira 2 harokat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Tempat saktah dalam Al-Quran sesuai bacaan Imam Hafs menurut metode Satibiyah berada pada beberapa tempat sebagai berikut. Bab yang selanjutnya adalah hamzah wasol dan hamzah kotok. Hamzah kotok ialah hamzah yang ditetapkan kepada tingkah wasol dan ketika di permulaan kalimah. Hamzah wasol adalah hamzah yang ditetapkan di permulaan kalimat dan digugurkan di pertengahan kalam. Hamzah wasol terdapat pada al-ta'rif, fi'il madhi, dan 7 isim berikut yang dalam Al-Quran yaitu ibnun, ibnatun, imro'atun, mirofun, isnani, isnatani, ismun. Harokat hamzah wasol, fathah dan kasroh. Kasroh pada fi'il madhi, kasroh pada fi'il amr, dan kasroh pada fi'il amr apabila ketiganya di dhammah. Dan masdarnya fi'il khumasi dan sudasi. Dhammah. Di dhammah apabila fi'il madinya fi'il khumasi dan sudasi yang mabni majhul. Fi'il yang tidak dibutuhkan pada maf'ul. Contohnya adalah ujtusat atau ustukhrij. Dan pada fi'il amarnya fi'il sulasi contohnya undur dan u'bud. Bab yang ke-20 adalah waqaf dan ibtida. Waqaf adalah berhenti dan ibtida adalah permulaan. Menurut istilah, waqaf adalah memutus atau memberhentikan suara diam dan di akhir kalimat dalam masa sebentar yang cukup digunakan baca Al-Quran untuk bernafas. Dan kotok dimaksud di sini adalah memutus bacaan dengan niat mengakhiri bacaan. Jadi waqaf sama kotok itu beda. Waqaf itu berhenti sejenak tapi tidak saktah. Tapi kalau qat'u itu mengakhiri bacaan Al-Quran tersebut. Pembagian waqaf ada 4, yaitu waqaf tam, waqaf kaf, waqaf hasan, dan waqaf qabih. Waqaf tam adalah berhenti ketika pada kalimat yang sempurna. Terus waqaf yang selanjutnya adalah waqaf kaf, yaitu berhenti pada kalimat yang sempurna tetapi masih berkaitan dengan kalimat setelahnya dalam maknanya. Waqaf hasan adalah berhenti pada kalimat yang maknanya sempurna tetapi berkaitan dengan lafaz dan maknanya dengan kalimat yang sesudahnya. Waqaf qabih adalah berhenti pada kalimat yang maknanya tidak sempurna atau tidak tepat. Sedangkan definisi ibtida adalah ibtida dalam ilmu tajwid yang bermakna memulai bacaan setelah berhenti karena waqaf. Ibtida selalu dilakukan oleh para pembaca Al-Quran dalam keadaan ikhtiyari. Beda halnya dengan waqaf yang dilakukan secara ikhtiyari atau ittirori. Ibtida secara bahasa bermakna memulai. Ibtida dibagi menjadi 2, yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
Ibtidak yang diperbolehkan adalah ibtidak tam, ibtidak kaf, dan ibtidak hasan. Ibtidak yang tidak diperbolehkan yaitu memulai bacaan pada kalimat yang dapat merubah atau merusak makna dalam Al-Quran tersebut. Contohnya Abi Lahab wa Tab. Udah sampai situ langsung qalu attakhadallahu walada. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi ahibba'uh. Yang selanjutnya mengakhiri bacaan Al-Quran atau Al-Qat'u. Bagi para pembaca Al-Quran, jika ingin mengakhiri bacaan Al-Quran, hendaknya tidak terikat oleh jahir juz atau hizb atau halaman dan makro atau ain. Karena tidak semua juz yang lain sebagainya berakhir pada waqaf tam. Demikian juga untuk menjaga adab dan menjaga kesempurnaan makna ayat tersebut. Jadi sebaiknya membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar kita mengetahui waqaf tam tersebut. Bab yang selanjutnya, bab 21 adalah penulisan Al-Quran. Jumhur atau kalangan ulama menyatakan haram menulis mushaf dengan selain tulisan mushaf yang digunakan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menulis mushaf dengan tulisan sekarang, akan tetapi pendapat ini lemah atau dhaif. Dan bagi para pembaca harus memperhatikan tulisan sebagaimana yang telah dijelaskan pada berikut. Yang pertama, al-maktub wal mausul, yang terputus dan tersambung, termasuk kekhususan dalam Ros al-Musmani, penulisan mushaf Utsmani, yakni setiap kalimat ditulis dengan dua metode, yaitu dari diputus dari sebagian kalimat dan disambung bersama kalimat-kalimat yang lain. Yang kedua, al-halfu al-hadfu wal yaitu membuang dan menetapkan. Apabila kalimat yang diwakafkan itu berupa salah satu dari 3 huruf mat dan huruf tersebut ditulis pada ros mushaf Utsmani, maka semua wakaf pada kalimat tersebut yang menetapkan huruf mat pada kalimat itu, contohnya ya ayyuhaladina. Yang selanjutnya adalah bab yang ke-22, lahnu al-jali dan lahnu al-kafi. Lahnu al-jali yaitu kesalahan lahnul jali. Lahnul jali adalah kesalahan fatal dan sangat nampak sekali yang terjadi pada lafadz, sehingga maknanya menyimpang dari makna yang dikehendaki atau yang sesuai, seperti mengganti huruf dengan huruf lain dan mengganti harokat dengan harokat lain, termasuk lahan jalil yang tidak membaca dengan panjang mat tabi'i. Lahnul khafi, kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan pengucapan, seperti kurangnya membaca panjang mat atau terlalu panjang dalam membaca mat, dan tidak adanya kesamaan antara satu mat dengan mat lainnya. Bab yang selanjutnya adalah bab sujud tilawah. Didalilkan dengan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud ketika kita mendengar atau membaca baik sengaja maupun tidak disengaja ada bacaan ayat sajdah. Yang hukum sujud tilawah menurut mazhab Imam Hanafi wajib dalam keadaan manapun. Seperti Rasulullah SAW bersabda, sajdatun ala man sami'aha wa ala man talaha. Syarat sujud tilawah adalah caranya yaitu suci dari hadas kecil maupun besar, serta bebas dari najis, tertutup aurat dan menghadap kiblat. Cara sujud tilawah menurut mazhab Imam Hanafi, sujud tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam juga tidak disyaratkan dengan niat, yaitu langsung sujud. Yang kedua, mazhab Imam Maliki, sujud tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam, tapi dengan niat.
Yang ketiga, Imam Syafi'i disyaratkan niat takbiratul ihram seperti halnya sholat juga dengan salam tanpa disyaratkan tasyahud. Jadi niat sujud langsung salam tanpa tasyahud. Contoh sujud tilawah yaitu bacanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqahu wa basarahu wa samiyahu bi quwwatihi wa quwwatihi. Selanjutnya adalah perbedaan kaidah dalam riwayat Hafiz. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an dengan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dengan Thoriqoh Asyadibiyah merupakan bacaan yang paling masyhur di dunia sekarang ini. Bahkan banyak dari pengaji dan penghafal Al-Qur'an hanya tahu Thoriqoh ini. Imam Ibnu Al-Jari memilih dua thoriq besar dari bagi periwayat Imam Abu Hafiz, yaitu Ubaid bin Sabbah, yang kedua Amr bin Sabbah. Keutamaan membaca Al-Qur'an. Disilang kan? Ada banyak keutamaan membaca Al-Quran, yaitu salah satunya adalah Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Terus Al-Quran lebih disukai Allah SWT dari segala sesuatu. Yang ketiga, Al-Quran menjaga dari segala mara bahaya. Yang keempat, Al-Quran mengangkat derajat kenabian. Selanjutnya, Al-Quran dapat menambah keberkahan rumah. Al-Quran menyelamatkan pembacanya dari hisab. Al-Quran adalah kekayaan. Al-Quran tidak akan disentuh api neraka. Al-Quran mengakrabkan manusia dengan malaikat. Al-Quran menjadikan pembacanya masuk surga. Al-Quran lebih baik daripada harta dunia. Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Al-Quran memiliki pahala kebaikan. Al-Quran mempunyai dampak yang nyata. Al-Quran adalah tali untuk kita bersambung pada Rasulullah dan Allah SWT. Al-Quran sebagai penerang hati ketika petang. Al-Quran menjadi sebab turunnya ketenangan dan kasih sayang. Al-Quran sebagai cahaya di bumi. Al-Quran bisa dilakukan. Al-Quran sebaik-baiknya bekal. Al-Quran merupakan hidangan Allah. Al-Quran menjelma orang yang berwajah bersih menemui pembacanya dalam kubur. Ahlul Quran adalah ahlullah atau bisa disebut ahli surga. Ahlul Quran memberi syafaat 10 keluarganya. Ahlul Quran dimuliakan. Ahlul Quran diberi keistimewaan oleh Allah. Ahlul Quran mengenakan mahkota kemuliaan. Ahlul Quran mempunyai ikatan dengan Al-Quran. Ahlul Quran patut dihasuti dan disenangi. Seperti Rasulullah bersabda, tidak diperbolehkan iri hati kecuali pada dua golongan. Yang pertama, seorang yang diberi Al-Quran. Maksudnya dihasuti adalah kita iri kepada orang yang bisa Al-Quran atau membaca ataupun menghafalkannya. Yang selanjutnya, Al-Quran bisa berkomunikasi dengan Allah. Anjuran orang tua mempelajari anaknya Al-Quran. Orang yang mengumpulkan Al-Quran, doanya dikabulkan. Orang yang tidak pernah baca Al-Quran bagaikan rumah yang hancur. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih baik. Membaca Al-Quran 3 hari atau mingguan. Membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling mulia. Membaca Al-Quran sambil menangis. Membaca Al-Quran sambil berdoa. Membaca Al-Quran dengan rindu. Amalan paling utama bagi para pembaca Al-Quran. Keutamaan surah-surah Al-Quran. Fadilah dalam surah Al-Fatihah. Fadilah dalam surah Al-Baqarah.
yaitu bahwa setan akan keluar dari rumah jika mendengar suara Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Selanjutnya, fadilah dalam 7 surah panjang Al-Baqarah, Al-Anfal, dan Al-Baro'ah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil atau melaksanakan atau membaca sab'ut tiwal atau 7 surah yang panjang itu, maka itu lebih baik baginya 116. Rasulullah SAW bersabda demikian, surat ini atau Al-An'am ketika diturunkan di bumi diiringi oleh malaikat yang semuanya memenuhi ufuk. Fadilah dalam surah Al-Mu'min, Rasulullah SAW bersabda, telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia akan masuk surga. Kemudian Nabi membaca awal ayat dari surat Al-Mu'min sampai 10 ayat. Fadilah dalam surah Al-Sajdah, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang sholat sunnah 4 rakaat pada akhir malam setelah mengerjakan sholat Isya, rakaat pertama surat Al-Kafirun, setelah membaca Al-Fatihah, rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Mulk, rakaat terakhir atau rakaat keempat adalah surat Al-Sajdah, maka baginya adalah seperti pahala sholat pada waktu malam Lailatul Qadar. Fadilah dalam surat Yasin, Rasulullah SAW bersabda, surat Yasin adalah inti Al-Quran. Seseorang yang mengharap ridho Allah SWT dan menginginkan kehidupan dunia dan akhirat tidak akan membacanya kecuali terampuni dosanya. Bacalah Yasin kepada keluargamu yang meninggal dunia. Fadilah dalam surah Al-Waqiah, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang selalu membaca Al-Quran pada malam hari, maka ia tidak akan mengalami kemiskinan. Fadilah dalam surah Al-Musabbihah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Musabbihat setiap malam sebelum tidur, lalu beliau mengatakan, di dalamnya terdapat 1 ayat yang lebih baik dari 1000 ayat. Fadilah dalam surat Al-Hasyr, yang selanjutnya fadilah surat Al-Mulk atau Tabarak, Rasulullah SAW bersabda, dalam Al-Quran ada surah yang punya 30 ayat yang bisa mensyafaati seseorang sampai diampuni dosanya, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat Tabarak adalah pencegah juga penyelamat yang menyelamatkan diri dari siksa kubur. Fadilah dalam surah Al-Zalzalah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Idza Zulzilati, maka disamakan baginya dengan membaca setengah dari Al-Quran. Yang selanjutnya masih ada banyak lagi fadilah-fadilah dari surat-surat dari Al-Quran yang tidak dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.